أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 98. Baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Adab-adab bagi penuntut ilmu. Gunanya adab adalah untuk menjadikan ilmu supaya berkat. Jadi orang itu bila sudah berilmu lalu disertai dengan adab, itu tandanya ilmunya berberkat. Berarti ini memakai akan ilmu itu, memalahkan akan ilmu itu. Ilmu yang berkat yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu diamalkan, berberkat, lalu bermanfaat. Di antara adab-adab tersebut ialah, bagi kita yang nuntut ilmu ini harus tahu, ini adab yang paling pokok bro nih. Niat yang baik. Nah, jadi bila kita sebelum nuntut ilmu, kita berniat. Niat kita, nah di sini. Niat yang paling baik di dalam menuntut ilmu yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu contohnya. Bisa juga niatnya saja penuntut ilmu menjunjung perintah Allah, atau saja menuntut ilmu karena mengikuti sunnah Rasulullah, atau saja menuntut ilmu untuk menghidupkan syariat atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya niat-niat akhirat itu niat yang baik. Bukan bertujuan ingin dibesarkan, maksudnya dibesarkan manusia atau dihormati orang ataupun supaya terkenal. Nah, itu termasuk niat yang tercela, niat yang ada ikhlas. Nuntut ilmu supaya dimuliakan mungkin di masyarakat, dihormati di masyarakat, atau supaya terkenal, supaya jadi ulama lalu terkenal. Nah, itu niat nggak ada ikhlas. Jadi supaya berpahala gawian kita nuntut ilmu, qaddimin niat qoblal amal, dahulukan niat sebelum kita nuntut ilmu, niat yang baik. Maka jar ulama kita di akhir zaman ini menuntut ilmu termasuk amalan yang paling baik. Jadi menuntut ilmu ini kita jadikan amaliyah, itu nah. Kita jadikan amalan. Misalnya amalan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena dengan menuntut ilmu ini banyak manfaat yang kita dapat. Dosa diampuni, derajat diangkat. Yalah. Dapat ilmu, dapat pahala besar. Nah, itu yang pertama, niat bujurakan di sini. Kemudian tamalluq itu bahasa Arab. Apa artinya jar? Artinya cari muka dengan guru. Karena Bapak kita mencari muka ini maksudnya supaya guru tuh himong, lalu kita nih menggawi nang maulah sidin himong, atau nah barang misalnya berkhadam kan atau napakah misalnya ya Allah. Nah, artinya cari muka dengan guru. Bagus saja nih tuh. Bertingkah laku yang baik
dan berusaha supaya guru senang dengan kita. Tentunya bila supaya guru senang lawan kita, tentunya kita di hadapan guru itu bagus kelakuan gitu, menyenangkan guru kita, mengamalkan ilmu yang sidin sampaikan, lalu sidin senang, itu namanya tamalluq, cari muka lawan guru, cari perhatian lawan guru. Cuman dengan cara kita bertingkah laku yang baik gitu. Nah ini ada juga mencari perhatian guru, cuman malah lain kelakuan, nah itu lain itu. Nah, apabila guru senang dengan kita, maka ilmu-ilmu rahasia akan diturunkan kepada kita. Kalau hati guru itu sudah senang lawan kita, maka guru itu akan perhatian lawan kita, ingat lawan kita, setiap berdoa bisa dibuat kita tak mendoakan yang baik-baik tak. Tamalluq dalam mencari ilmu sangat dianjurkan, tetapi tamalluq kepada orang kaya sangat dilarang dalam agama. Karena kalau kita mencari muka di hadapan orang sugih itu lain sudah, itu keduniaan sudah. Tapi kalau kita mencari muka di hadapan guru, itu insya Allah akhirat, insya Allah masalah agama itu tujuannya. Contohnya misalnya kan di antara guru kita tuh tahu aja nang mana nang rajin sekolah, nang mana nang rajin belajar, nang mana nang istiqomah, nang mana nang song-song turun, nang mana nang tahu kita tahu dah. Nah kita bagusilah akhlak kita di hadapan guru kita supaya sidin itu senang lawan kita. Nah, kemudian lagi adab orang menuntut ilmu itu tazallul. Apa itu artinya? Yaitu menghinakan diri. Maksud menghinakan diri apa? Tiada rasa sombong, kadang merasa hebat. Ini adab kita nuntut ilmu lah. Misalnya kita nuntut ilmu, di situ ada guru kita, di situ ada kawan-kawan kita. Nah, kita ini merasakan hebat gitu lah di hadapan guru kita, di hadapan kawan-kawan kita kayak itu juga, gitu. Jangan merasa itu. Nah, orang yang sombong tidak akan mendapat ilmu yang halus-halus. Buktinya merasa hina, hakun aja belajar lawan orang yang ta'anum pada kita. Umurnya misalnya orang itu anum pada kita, akun aja kita datang. Nah, ya. Kadang memandang umur tuh. Nah, amunnya sombong ya, nah, kadang mau belajar tuh, kadang mau hadir. Nah, belajar ini tuh aku umur ya. Nah itu kadang mau belajar nih tuh, sombong nih tuh, ya pada dapat ilmu. Nah, apalagi sombong terhadap guru, nah itu jangan nih sih deh. Apalagi sombong terhadap guru ya jangan. Kalau orang bahari kayak ini, bila hendak tolak mengaji itu lawan guru, nya bersedekah dulu. Pada siapakah misalnya pakai miskin kan? Walaupun sedikit imba bersedekah tuh berdoa. Doanya tuh kayak ini. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tazhab barakata ulumihim anna. Bahasa kitanya kayak ini. Ya Allah, tutupi aib ulun dan tutupi aib guru ulun. Tutupi aib guru. Soalnya kayak ini, bila murid melihat aib gurunya, ngaliham sudah menjaga hati supaya baik sangka lawan guru. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala, tutupi akan aib guru ulun, jangan sampai ulun ini melihat aib guru ulun, dan jangan ian hilangakan keberkahan
ilmu sidin daripada ulun. Nah, kayak itu orang-orang bahari nih. Kemudian lagi adab yang berikutnya, dan anil makani, yaitu jauh dari negeri. Memang kayak kita ini parak aja nih. Ini mestinya menuntut ilmu nang tolak-tolak jauh ke luar negeri, ya Allah kira-kira nih. Jauh dari negeri dan jauh dari keluarga. Nah, apa kerang ya? Hikmahnya agar tidak terganggu urusan-urusan di rumah dan di kampung. Biasanya orang-orang tolak kemana jauh ya kalau mau mondok. Jadi fokus menuntut ilmu aja. Kadang mikirkan nang keluarga, cocoknya nih orang nang belum kawin ini. Tolak mun sudah kawin nih banyak aja pikirkan bini, mikirkan anak, mikirkan keluarga. Nah, ini maksudnya bagi nang pemuda-pemuda kayak kita Tuhan ini kan kalau lagi nang jauh-jauh mau paparak sini itu kan seminggu sekali ya Allah, seminggu 2 kali gitu. Nah, kemudian amal, artinya diamalkan ilmu itu. Ilmu yang sudah didapat harus diamalkan supaya menjadi ahlinya. Ibaratnya malam ini misalnya tahu dah langsung tuh bang diamalkan malam ini juga. Ada nama dangkaina toh. Ada kisah di kitab juga. Si Dini ini buka kitab kan, murid si Dini buka kitab pas anak bab siwak pian lah, babu siwak ya, babu siwak. Lihat di sini ada lambu siwak di sini. Ada lambu siwaknya. Wallahu a'lam. Kulikan lagi. Buat apa di sini kita belajar tapi kadang mengamalkan juga. Oh, langsung disuruh sini mengamalkan. Sini kita membaca tapi siwaknya ada di sini. Wallahu a'lam, belikan lagi, tutup lagi kitabnya. Saking anunya tah. Mun kita nih ada ya bisa cuma tinggal di rumah kali. Ayo ada bapak juan itu. Kita nih membulikan abang ini baca saking anunya tah. Jadi membaca emang kada diamalkan. Kalau bahari begitu juga wirid harus pula diamalkan walaupun mengamalkannya hanya sekali. Ini perkara nang sunnah lah, walaupun sekali seumur hidup membacanya atau mengamalkan ilmu itu. Amun sembahyang kan sekali seumur hidup, sembahyangnya harus tiap waktu ya Allah, maksudnya pekerjaan nang sunnah. Iza balagaka syai'un minal ilmi fa'mal bihi walau marratan takun min ahlihi ay min ahlil ilmi. Apabila datang atau sampai kepada engkau sesuatu daripada ilmu, artinya bila kita dapat ilmu, fa'mal bihi, amalkan ilmu itu walau marratan, sekalipun sekali seumur hidup. Takun min ahli, niscaya kamu termasuk orang yang ahli ilmu. Yang makan sekali barang seumur hidup misalnya tah. Nah, supaya termasuk ahli ilmu. Apalagi istiqomah. Kemudian lagi ada orang nuntut ilmu, mufaraqatuz zunubi, yaitu menjauhi dosa. Sedapatnya menjauhi dosa agar ilmu dapat masuk, agar pemahaman orangnya, hafalan orangnya, maka dosa harus dihindari sekuasanya, semampunya, karena cahaya ilmu tidak bisa bersatu dengan gelapnya dosa. Ilmu itu kadang mau bersatu dengan gelapnya dosa yang ada di hati kita.
Wa nur la yuhda lil asi. Ilmu itu kada diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, tinggalkan dosa. Sehingga tegawi dosa juga cepat-cepat bertaubat. Seperti yang tersebut di atas, bahwa siapa yang hendak memperoleh ilmu, maka hendaklah berdoa dan belajar. Dua kolak, berdoa dan belajar. Ini masalah bicarakan Al-Fattah masih. Nama Allah Al-Fattah. Allah Ta'ala membuka, ya lah, membuka pintu paham, membuka pintu ilmu. Jadi supaya kita dapat ilmu, jar. Yang pertama kita berdoa, meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahi ulun ilmu, beri ulun ilmu. Dan yang kedua caranya belajar, menuntut ilmu dengan adab-adabnya yang sudah kita sebutkan tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya hanya saja ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Ada depan misalnya orang yang lahir langsung jadi alim, belajar juga kayak Imam Syafi'i, belajar juga Imam Ghazali, belajar juga sih. Kadang-kadang langsung lahir langsung alim. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belajar juga untuk ilmu juga tuh. Hanya alim. Nah, hanya berdoa saja tanpa belajar tidak akan mendapat ilmu. Di rumah aja bagaimana nih? Ya Allah, beri ulun ilmu, beri. Tapi kada belajar, kada nuntut ilmu, ada mohon berdengar, kada dapat juga. Walaupun misalnya anak kiai, misalnya, walaupun anak ulama, memang kada belajar, kada dapat juga. Walaupun misalnya anak petani, anak orang biasa, bukan keturunan ulama, tapi berhimmat mana belajar, insya Allah dapat. Manjada wajada. Jadi sungguh-sungguh saya dapat. Nah, ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Langsung alim misalnya orangnya, kada mau. Nah, ilmu haruslah dipelajari baru akan diberi. Ada juga tuh usaha nuntut ilmu, baru diberi Tuhan. Orang-orang yang hafalannya kurang atau suka lupa, kada ingat, hanya mendengar tadi lupa. Lebih-lebih para penuntut ilmu hendaklah mengamalkan ya muhaimin, ya muhaimin, ya muhaimin, ya muhaimin sebanyak 145 kali sesudah salat Isya. Ini cocok bagi pelajar-pelajar nuntut ilmu nih, supaya kuat hafalan dan kada lupa dengan hafalan itu membaca ya muhaimin tontong sama Isya 145 kali. Anggaplah ini amalan wajib bagi para penuntut ilmu. Nah, dan walaupun kada wajib lah, cuman anggaplah di sini amalan wajib, artinya harus dibaca. Nah, dan juga mengamalkan ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah 71 kali sesudah salat subuh dengan tangan kanan di dada kiri. Tangan kanan banyak di dada kiri. Di dada kiri ini aja tempatnya hati. Ya Fattah, ya Fattah sampai 71 kali aja. Tangan ya Fattah tuh wahai Maha Pembuka. Nah, lalu dibukakan Allah Ta'ala gini di hatinya nih supaya paham akan ilmu agama. Hafal, kuat hafalannya, ya Fattah, ya Fattah. Kok misalnya ada orang bertakonon pian apa amalan supaya kuat hafalan, supaya kada lupa lagi. Nah, sampaikan ini, supaya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu ilmu dan mudah mendapatkan ilmu. Begitu juga, tuh kan kita kan disuruh berdoa deh. Ya Fattah tuh berdoa, ya Muhaimin tuh berdoa memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu paham, pintu ilmu. Nah, berdoa, batu kita berusaha, tolak menuntut ilmu. Nah, begitu juga para pedagang.
Nah, pedagang dan pegawai juga baik mengamalkannya agar dibukakan pintu karirnya. Jadi pegawai supaya naik pangkat. Nah, bagus tuh baca ya fatah. Nimbah sembahyang subuh, tangan kanan di dada kiri. Ya fatah, ya fatah. Atau misalnya petani kan, misalnya supaya dibukakan pintu rezeki bohma, misalnya berkah kena hasilnya. Nah, baca ya fatah, ya fatah, ya fatah sebelum tulak pomaan misalnya kan. Nambah sembahyang subuh, ya fatah 71 kali. Atau bisa juga hendak dibukakan pintu jodoh misalnya. tapi jangan menjepit ke bawah lah. di sini kalau kena menjepit ke bawah nah, ya fatah. Kenapakah hendak dibukakan pintu napakah? Kan Tuhan tuh membuka segala sesuatu. Pintu napakah? Pintu karir kah supaya cemerlang misalnya. Pegawai kalau supaya naik jabatan, atau pintu keamanan ya, misalnya seorang misalnya diteror orang terus misalnya digertak orang, diancam orang terus misalnya dan sebagainya, minta ya kepada Allah ya Fatah ya 71 kali, wahai pembuka pintu keamanan, maksudnya amanahkan ulun daripada kejahatan makhluk. Nah, atau misalnya pintu kebahagiaan dalam rumah tangga bisa juga ya kalau Tuhan membuka segala pintu apapun. Untuk melengkapi pembahasan membuka pintu ilmu ini, maka di sini akan diterangkan juga tentang bagaimana agar dibukakan pintu ma'rifat. Ma'rifat yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, pintu ma'rifat di sini. Barang siapa yang hendak dibukakan pintu ma'rifat mengenal Allah taala, maka hendaklah ia mengikuti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya supaya dibukakan pintu ma'rifat yaitu mengikuti apa yang digawe oleh Nabi kita. Baik itu nang wajib termasuk nang sunnah. Nah, jadi itu caranya amalkan nang sunnah nang kita tahu sudah. Apa nang ilmu-ilmu nang sudah kita tahu amalkan. Maka dibukakan Allah Ta'ala kina pintu ma'rifat. Man amila, hadis Nabi, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa ma'amalakan ilmu yang ia sudah ketahui daripada ilmu agama atau daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang ia belum tahu, yaitu ilmu laduni atau bisa juga ilmu ma'rifat. Dibukakan Allah Ta'ala ilmu, yaitu dengan cara kita mengamalkan ilmu yang ada, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad yang kita tahu, mengikuti dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu jalan bagi orang yang hendak ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengikuti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ngalih kalau caranya kada senang pina belampah ke gunung mana misalnya, bakhalawat di mana misalnya. Pokoknya sehari-hari ini kita gawe nang digawe dari Nabi. Nyaman-nyaman aja lah, misalnya masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Itu kan sunnah Nabi tuh. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk masjid ada bacaannya sudah ditulisakan tuh di pintu masjid tuh sudah ditulisakan, tinggal baca aja lagi. Kena masang sandal kaki kanan ya kala, memacul sandal badahulu kaki kiri. Nah itu sunnah-sunnah Nabi tuh. Morok baju kanan badahulu ya kala, hanyar kiri. Kena bila memacul baju kiri badahulu, hanyar kanan. Bacaannya tajau sudah bacaannya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sambil mengatakan begini gawian Nabi. Nah, dengan kita mengamalkan itu, insya Allah nanti bukakan Tuhan pintu makrifat. Kadosnya kita mengaji nang ilmu makrifat nang tinggi itu, kita amalkan juga terus syariat, maka Allah akan membukakan nanti pintu makrifat kepada kita. Ujar guru itu kayak ini. Kita di sini lamun hendak mendapatkan buah mangga itu batanam dulu kalau. Ini kisah orang batanam mau menukar tuh lain pulang kisahnya. Kita batanam dulu kita. Batanam tuh ya kita bibitnya ya Allah, kita andak di tanah. Ini kita pupuk, betul kita siram. Lawas tuh mahadang dulu tuh. Nah, lalu kita ada bakambang. Dengan kita kadang dipikirkan lagi bakambang itu kita kita gawit, kita menanam, memupuk, lalu beganan pohon mangganya, lalu bakambang, lalu berbuah. Itu buah tuh ya nang muri kayak ilmu makrifat deh. Kan mulai bawah kalau dah. Kada mau kita langsung nang dapat buahnya, kada mau. Harus menanam dulu, maksud menanam ini deh kita gawi dulu syariat. Bujur-bujur disertai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita tahu, maka insya Allah nanti suatu saat apabila kata salah Tuhan dibukakan bagi kita pintu makrifat. Kadang mau orang nang langsung dapat buah mangga itu kadang mau langsung bertanam dulu mulai bawah, mulai bijinya. Nah itu namanya bertanam, itu kita mengamalkan ilmu syariat, memupuk, kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, maka dengan sendirinya nanti akan tumbuh, akan berbuah, lalu masak, kita petik buahnya, itu namanya makrifat. Nah kayak itu. Jadi kita harus memikirkan mangganya tuh nang kita pikirkan tuh kita menanam, kita tanam, kita pupuk. Nah, di suatu saat kita akan memetik buahnya. Nah kayak itu. Nah, bila hendak berciramin, makanya diciramnya bilang supaya membantu kita nih, mama sunnah Nabi, mengkawa di atas ciramin tulis doanya. Allahumma ka. Yan apa? Yan ulun mendengar ujar sidin, ujar ulama juga. Kam hakun hendak hayar bacaan supaya bungas ya. Hendak bacaan supaya bungas ya. Hendak kaya kita. Pina sudah kita nih, pina antusias sudah. Kenapa aja kita bacaannya? Bila ikam bicara minjan, baca Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Mintu sekalinya bacaannya. Tahu ya kita sudah itu. Tapi bujur nang jasidin tuh. Bila ikam hendak bungas jasidin, baca ini nah. Bila berciramin, maksudnya bukan bungas nang glowing, enggak ada. Kan Allahumma ya Allah, kama sebagaimana hasanta atau ahsanta khalqi, sebagaimana engkau bungasakan rupa ulun. Kan manusia ini sebagus-bagus rupa kalau dibandingkan binatang. Pahasin khuluqi, bagusakan juga akhlak ulun. Bila orang untuk walaupun muhanya biasa-biasa aja tapi akhlaknya bagus, maka orang memandang bagus di kampung. Jangankan orang, malaikat ya mau memandang orangnya bagus akhlak. Itu kan meminta kepada Allah. Bagusnya tuh Nabi kita tuh melajari doanya nah kayak itu. Bila kita bercermin, mau kada hafal kita tulis kita, cari kita tulisannya tuh andak di muka cermin, mau kada hafalnya, mau kada kayak itu pian kita kada hafal seumur hidup, kada baca sama. Makanya kita nih harus berusaha mengamalkan yang diamalkan Nabi. Di muka WC itu nah harus ada puisi kita di rumah, Bang. Puisi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Harus ditulis itu enggak ada hafal. Bukan cuma kita, anak bini kita membaca itu juga. Tulis di luar WC, Bang, tentulah. Kita bacaan kalau WC gufranaka 3 kali kalau gufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ngintung-ngintungin dulu sunahnya. Banyak kada tegawi kita di muka cermin dari kita tulis Allahumma kama hasan khalqi fahasin khuluqi. Kita di kamar
Ada pulang bacaan yang ganti baju, muruk baju apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Anak masuk rumah, di pintu rumah itu tulisan dah. Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Keluar bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Anak masuk masjid tuh, di pintu sini tulisnya sudah. Keluar masjid, Allahumma ini apa tuh? Waftahli abwaaba fadlik kah? Itu. Nah, panjang lagi ada juga. Nah, kita misalnya di garanjang pulang bertulisan Allahumma jannibna syaitan. Jannibna syaitan. Misalnya tah, berdoa aja kalau tah bilang kena di tempat makan kena tulisi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Supaya kita nih membaca terus, kan kita, orang Islam ini lengkap, apa aja apa ada bacaannya, dan itu Nabi kita melajari supaya kita membaca. Ini tutup makan tulis juga di tempat makan tuh di tawing mangalae. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Doain tutup makan doh. Kina tolak kendaraan misalnya di pian bisi mobil, misalnya tulis ada namanya apa stikernya apa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Subhanallazi sakharana la hadza. Nah, macam-macam lagi ya kalau itu aman kada kayak gitu biar kada terbaca kita. Kada ingat kita. Kena di samping tempat tidur ada doanya Bismikallahumma ahya wa amut. Tadi juga di bawahnya kena di tempat tidur juga apa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, bacaan mohon guring. Lengkap aja. Nah, amun kita mah amalakan kayak itu nah kayak apa setan beparak nya setan nggak ada kau beparak orang nang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kalah setan. Nah, ngitung-ngitungin dulu nang kita amalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah suatu saat Yazidin akan dibukakan pintu ma'rifat. Belum lagi misalnya hendak sembahyang bersiwak ya kalau dan sebagainya. Kita sembahyang misalnya merapat shaf ya lah sunnah Nabi nih, sembahyang ke masjid berjamaah banyak kayak lagi sunnah Nabi nih, cuman yang kita kawal aja dulu. Ma'rifat adalah tujuan hidup bagi orang yang berakal. Yang paling mereka inginkan di dunia hanya satu, yaitu ma'rifat atau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Modal untuk mendapatkan ma'rifat yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita dapat ma'rifat pula supaya Tuhan itu cintawan kita. Caranya supaya Tuhan cintawan kita apa ya? Mengikuti Nabi Muhammad. Ada ayatnya tuh. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. In kuntum, jika kalian wahai umat Islam tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Lamun kita mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku ya Rasulullah. Berarti dengan mengikuti Rasulullah apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Namun sudah Allah Ta'ala cinta, nyaman ya sudah. Dibukakan Allah Ta'ala pintu ma'rifat bagi kita. Nah kayak itu. Nah. Sabda Rasulullah SAW, al-ilmu nurun yaqdhifuhullahu ala qalbi abdi man ahabba. Artinya ilmu dalam kurung ma'rifat adalah nur atau cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati hamba yang dia cintai. Berarti lamun kada dicintai Tuhan, kada diberi Tuhan tuh nur ma'rifat itu. Nah, kayak apa caranya supaya
dicintai Tuhan. Lalu dengan dicintai Tuhan lalu diberi ya tadi dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan cahaya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang bisa ma'rifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinalah bila orang ma'rifat nih, hati itu ada lagi usang. Nya kenal sudah, mengerti sudah dengan gawian Tuhan tuh. Orang ini pengertian benar lawan Tuhan. Pengertian. Tuhan menggawin apa aja dianggapnya bagus tuh, Bang. Karena sudah mengerti. Ya, kita menimbulkan sabar, syukur, ridha dengan takdir Tuhan, mahabbah, cinta, syauq, rindu lawan Tuhan. Karena mengerti, Bang, sudah. Paham sudah, orang-orang ma'rifat ini paham, mengerti dengan gawian Tuhan tuh. Lo kadida lagi nang usang, protes, sangkal, kadida lagi nih tuh. Nah, lalu bagaimana supaya bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar limpahan rahmat berupa ma'rifat itu bisa kita dapatkan? Kayak pacarannya Jan. Ada jadi sini ayatnya salahnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Surah Al-Imran ayat 31. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan, artinya sampaikan kepada sahabatmu dan kepada umatmu, jika kalian wahai umat Islam benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah aku. Niscaya, ini bonusnya nih, hadiahnya apa? Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian. Mun Allah Taala mencinta sudah nyaman ya sudah, akan mudah mendapatkan ma'rifat. Nah, jadi ada dan yang lain kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Namun hendak beruntung dunia akhirat, hendak dapat pahaman, dibuka pintu ma'rifat dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cinta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melontarkan atau meletakkan nur ma'rifat di dalam hati hambanya yang ia cintai itu. Nah, jadi ilmu ma'rifat itu tidak ada. Yang ada hanya amal ma'rifat. Nah, ya Allah. Amal ma'rifat artinya kita beramalan dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, lalu kita dibukakan pintu ma'rifat. Namun kita menuntut ilmu ma'rifat, ya misalnya menuntut ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu sini kan ada. Yang ada tuh amal ma'rifat. Makanya ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, namanya Kitab Amal Ma'rifat. Bukan kitab ilmu ma'rifat, Melayu aja. Jadi Dato' Sapat Pamilahan. Jadi menulis kitab amal ma'rifat. Nah, amal ma'rifat bukan ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu tidak ada, jadi artinya kita betul tuh misalnya menuntut ilmu ma'rifat, ya kada diberi Tuhan juga. Kada mau ma'rifat juga, biar kemana misalnya hendak mendapatkan ilmu ma'rifat, kada kawa lamun kada mengamalkan syariat, mun kada mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Jadi nang kita tuntut tuh ilmu syariat, kita amalkan, kita pelajari sunnah Nabi Muhammad, kita amalkan, maka nanti suatu saat Allah Ta'ala akan beri kita pahaman ilmu ma'rifat. Nah, kayak itu. Nah, ini misalnya aku aja mengaji ilmu ma'rifat aja lawan guru tapi orangnya penyarikan. Bukan ma'rifat, tapi orangnya penyambatan, penyangkalan, pencelengan. Itu ada ma'rifatnya. Nah, yang ada hanya ilmu supaya kita dicintai Allah. Nah, itu nang ada tuh
nang kita tuntut tuh ilmu supaya kita dicintai Allah. Bila kita mengamalkan ilmu itu kita dicintai Allah. Nah, jalannya nih. Nah, kita bisa mempelajari ilmu cara hidup supaya dicintai Allah. Hidup kita nih kan kayak tadi, hidup kita nih pasti dalam kehidupan kita nih bahira bakameh ya lah pasti sehari dalam kehidupan kita sehari ini ada bahira bakameh. Nah, caranya kayak apa menurut tuntunan Rasulullah? Istrinya kayak ini ya kala, masuk WC-nya kayak ini. Nah, lalu kita dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad itu lalu kita dicintai Allah. Nah, kayak itu yang kita cari itu ilmu supaya kita dicintai Allah. Maka dengan dicintai Allah Ta'ala itu dapat kita ma'rifat. Diletakkan Allah Ta'ala ma'rifat kita. Nah, apabila sudah dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tunggu aja kita. Apabila tunggu cahaya yang akan Allah berikan. Apabila pas sudah tua umur 70 tahun hanya dapat misalnya terserah Tuhan atau hendak meninggal dunia hanya diberi Tuhan ilmu ma'rifat, terserah Tuhan Nah, jamaah majlis muhibbin rahimakumullah, kan ini karangan Tuan Guru Muhammad Bakhit. Sidin misi majlis Nurul Muhibbin kah? Pondok pesantren sidin juga Nurul Muhibbin kah? Nah, majlis sidin jamaah majlis muhibbin rahimakumullah sidin. Nah, janganlah kita tergiur atau kacar dan tergoda dengan ilmu-ilmu ma'rifat yang sering kita dengar di kampung-kampung. Misalnya ada di situ aja Tuan Gurunya melajari ilmu ma'rifat, lalu kita hendak benar. Jangan dulu. Ujur garang nih toh. Sedangkan di sini tidak ada ilmu ma'rifat itu. Yang ada itu amal ma'rifat. Nah, seperti pengajian Jesiden atau pelajaran ilmu ma'rifat, lalu kisah nang pandir nang yang tinggi-tinggi. Nah, karena orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat itu gurunya tidak ma'rifat Jesiden. Nah, orang ma'rifat tidak mau mengajar ilmu ma'rifat. Tetapi orang ma'rifat hanya memberi contoh akhlak arif atau perilaku orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang orang nama ma'rifat itu ini kadang melajari ilmu ma'rifat, nang dilajari itu cara contoh akhlak orang yang ma'rifat kayak ini caranya. Jadi kadang mau langsung mentransfer itu, karena ilmu ma'rifat ini karunia dari Tuhan. Bukan pemberian makhluk kepada makhluk. Yang Allah berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Kapan saja, di mana saja. Cuman tata caranya harus sesuai dengan menggawi syariat. Ini ujung-ujungnya kita belajar ilmu ma'rifat kada sembahyang, kada puasa Ramadan, kan kada sesuai dengan syariat, berarti itu usainya waran itu. Nah, jadi kita belajar ilmu syariat ya, belajar ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu nang masalah hati ya kelak, ilmu tauhid. Insyaallah dengan kita mempelajari itu lalu kita paham, lalu kita terapkan, kita amalkan, suatu saat Allah beri kita ilmu ma'rifat. Nah, jadi kalau ada Jesiden pengajian yang membicarakan ilmu ma'rifat itu adalah tipu daya Jesiden yang harus kita hindari. Misalnya gitu nih, ada mendengar di muncul manakah kisah memandirakan kisah tinggi ilmu ma'rifat. Aduh sagin, kita datangi orang belajar fikih ilmu syariat aja gin. Amun pian mendatangi ke situ, misalnya lah kisah ilmu ma'rifat itu tinggi. Takutnya bang yang gurunya tuh apalah rukun wudhu. Amun kada hafal juga rukun wudhu berarti udah sayanya.
Amun orang ahli ma'rifat itu biarlah, inya sudah menguasai syariat. Syariat sudah menguasainya. Amunnya syariatnya kada kuat juga, itu dustainya neta. Nah, hindari ya sudah. Jangan sekali-kali tergiur oleh pembicaraan orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat. Apakah lagi memandirinya di warung wara? Di warung sambil ngopi misalnya, salawar handap, berhutang pulang. Kan orang ma'rifat masa berhutang? Nah, jadi barang siapa yang hendak bahwa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ma'rifat, maka hendaklah ia mengikuti Rasulullah SAW. Mutaba'ah dengan Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah. Napa nang digawi oleh Rasulullah? Saya sembahyang 5 waktu, gawi sembahyang 5 waktu. Nang qabliyah ba'diyahnya Nabi gawi juga. Kita kan usah mikirakan nang aku supaya nano ilmu makrifat kini bisa itu Tuhan memberi, harus dipikirkan itu. Yang penting kita ngikuti Rasulullah SAW. Nah, para ulama us-salihin menyimpulkan ada 4 macam yang harus kita usahakan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu makrifat. Nah, ini ada 4 macam nih. Supaya Tuhan bukakan pintu makrifat. Yang 4 macam ini adalah kesimpulan dari ittiba'un bir Rasul. Artinya mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kesimpulan dari ittiba' maksudnya mengikuti Rasulullah yang 4 macam itu yaitu yang pertama ilmu. Artinya ilmu itu orangnya berilmu kan, tentunya nutut ilmu adalah ilmu syariat. Yang kedua zuhud. Nah, zuhud itu artinya hati ini kada cinta lawan dunia. Hati kada cinta lawan dunia. Nah, amun pandiran ma'rifat cuman katuju mengoleksi dunia lagi, nah itu lain tak. Nah, 3 tawakal. Tawakal hanya berserah kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Yang keempat yakin. Yakin itu yakin juga ya kalau kada ragu-ragu lagi dengan keimanannya. Nah, lalu sini dijelaskan lah panjang bang sinilah ya sedikit aja nah. Ilmu adalah, nah lamun hendak dibukakan pintu makrifat, yang pertama syaratnya ilmu. Orang yang hendak makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengetahui ilmu tentang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan yang 4 macam ini, juga mempelajari bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW itu berawal dari hal yang kecil-kecil. Nah ya lah, kalau senang dingin hal halus gitu, nah kayak nak makan deh tangan kanan ya kala, berbismillah ya kala, nang kecil-kecil aja lo masuk WC batis kiri. Nah, kemudian baru akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemampuan untuk dapat mengikuti hal yang besar-besar. Hanya kita kena dibantu Tuhan kawan menggawi nang sunah nang gonal-gonal. Contoh misalnya sembahyang tahajud misalnya malam misalnya. Nah, saya kalau sembahyang tahajud berkat mengamalkan sunnah nang halus-halus dulu, lalu kita dibukakan Tuhan kena taufik sehingga kamu mengamalkan nang besar-besar. Hal yang kecil itu seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana adab makan, ya Allah. Minum, kayak apa adabnya tidur, ya Allah. Kita bicarakan adab makannya banyak kan? Kalau Nabi kita makan kada bersandar, jadi makan akulu kama ya'kulul abad. Aku jasirin makan sebagaimana makan seorang budak, sebagaimana hamba sahaya. Makannya gini sini berduduk di lantai ya, kada nang bakursi, kada bebangko tuh. Nah, kemudian sidin gini makan kada pakai sendok, dia pakai tangan aja dan makannya pakai 3 jari.
Tapi disesuaikannya pula mun sop kada kawa pakai 3 jari juga. Ini nasi sop nih. Ini harus pakai sendok juga. Misalnya roti, buah, pakai 3 jari. Ya Allah. Kemudian sih pakai tangan kanan. Menyuap sih berbismillah. Bismillah ya Allah. Nah, sambil berniat saja aku makan untuk menguatkan beribadah kepada Allah Taala. Nah, ada makan nih. Minum gitu ya, minum tangan kanan juga. Ambilnya tangan kanan juga Nabi kan. Dan minum sidin tuh kada mukuk habis sudah mau ya lah. Syirop behinak di luar cangkir, behinak. Minum ulang. Behinak pulang. Minum pulang. Nah, kayak itu Nabi amun kita misalnya hendak dibuka ilmu makrifat tapi tangan kiri lagi minum, jadi ada ngikutin Nabi atau habis. Nah, jadi mulai dengan hal yang kecil-kecil. Nah, tidur Nabi itu menghadap kiblat. Tidur Nabi itu pun sidin maksud menghadap kiblat tuh contoh misalnya kiblat situ. Lalu sidin behereng lambung sidin di lantai kayak jasad diletakkan liang lahat lah, kepala di situ, batis di situ, sambil tangan sidin kayak ini di berbantal tangan, dan itu dicek memang bagus untuk kesehatan yang sunnah Nabi itu. Nah, Nabi hendak hendak guring tuh sidin bodoh dulu. Bodoh baca doa sidin. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, mulai dari hal yang kecil-kecil. Bangun tidur. Nah, ada juga adabnya lah. Bangun tidur jangan langsung bangun berdiri, santai dulu. Masih melihat dulu, itu adabnya kan. Membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rasanya sudah yang malam Sabtu itu kan ada bangun guring dah. Nah, sidin bangun guring, sidin melajarin apa? Basuh kedua tangan ya lah. Karena tangan kita ini kada tahu bermalaman di mana. Bermalam di hotel mana misalnya, kada tahu. Dibasuh ya Allah. Jangan langsung dicolok ke banyu. Mesti yakin ada najisnya di tangan kita. Nah, bangun guring deh. Nah, sidin pulang melajari bela bangun guring itu, sidin orang guring tuh kalau Nabi kan dapang lah diikat setan lah. Kayak umat ini nah, umat Nabi Muhammad ini diikat setan. Namun kita bangun nih sidin, tak buka satu ikatan. Lalu kita wudhu, tak buka satu ikatannya 3 ikatan. Lalu kita bawa sembahyang, 3 ikatan tapacul. Itu ikatan setan. Nah, lalu kalahlah setan itu. Masuk jamban dari hal yang kecil-kecil. Sudah Nabi. Masuk jamban nih pakai tutup kepala ya Allah. Sunatnya nih. Nah, jangan berokok di jamban. Nah, jangan berpandir di jamban. Nah, bercermin. Nah, bacaannya ya Allah, ya tadi Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Nah, bercermin, bacaan itu. Ini ada makan, ada doanya tuh, ada makan, minum, doa, tidur, bangun tidur, masuk jamban, keluar jamban, bercermin, dan lain-lain banyak. Lagi hendak berjalan, datang hendak keluar rumah, masuk rumah ya kalau. Nah, semuanya ada adab dan doanya yang harus kita hafal di sini. Apa caranya supaya hafal? Ya, cara ditulis atau misalnya anak minta tulisan sama siapa kah? Lalu di fotokopi, di laminating, anak di muka cermin kan misalnya. Nah, kata itu pian kita kada baca, kada hafal. Jadi harus ada usaha lah. Nah, dari hal-hal seperti itulah yang perlu kita ikuti dari Rasulullah SAW. Mun kita misalnya hendak nang kaya Nabi kita nang sembahyang sampai bangkak batis, kada harapan sudah kita sembahyangan semalaman dah. Nabi Muhammad itu kadapang nang banyak rakaatnya, sini anggapnya 2 rakaat aja, cuman lawas. 2 rakaat aja, cuman 1 rakaat setengah Quran. 1 rakaatnya
sebijian Quran misalnya 2 rakaat aja sih lawas berdirinya. Ada kawa kita nang kayak itu. Ini kayak Nabi itu kada kawa kita. Sidin berperang ya loh. Alhamdulillah kita kada lagi pang nang berperang. Kita nih jihadnya ini menuntut ilmu. Nyaman aja sudah ya Allah. Nah, barulah kita dapat mengikuti beliau tentang hal-hal yang besar-besar seperti bagaimana kita marah, seperti marahnya Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita sidin marah ada lagi nafsu, marah sidin itu karena Allah. Mun kita marahnya bilang karena nafsu karena Nabi Muhammad SAW tidak sidin marah berdasarkan hawa nafsu. Sidin ini marah karena Allah, marahnya aja karena Allah. Nah, bagaimana kita senang seperti senangnya Rasulullah SAW dan lain-lainnya. Nah, itu caranya aja sidin supaya kita tuh dapat dibukakan ilmu, paham, ma'rifat, yaitu dengan cara mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, mulai dari yang kecil-kecil. Itu. Maka Allah cinta kepada kita, kita mengamalkan mengikuti Rasulullah, Allah cinta kepada kita. Maka sudah Allah ketujuan kita cinta kepada kita, lalu dibukakan Tuhan lagi. Itu ma'rifat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sehingga kita kawat mengikuti baginda Rasulullah SAW secara bergamatan, perlahan-lahan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti mencintai kita. Suatu saat Allah bukakan nanti pintu ma'rifat kepada kita, walaupun ketika kita hendak meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. المالك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.